Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang Ibu ucapkan kepada seluruh siswa atau siswi peserta MPLS SMA Negeri 24 Garut. Semuanya tetap semangat untuk mengikuti MPLS. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan juga umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti MPLS ke depannya. Semoga MPLS ini menjadikan kegiatan yang berkah, barakah, maslahat dan dunia akhirat, dan tentunya insya Allah ke depannya kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Iska Fatmawati SPDI. Kebetulan di SMA Negeri 24 Garut Ibu mengajar sebagai guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu diberikan kesempatan oleh sekolah untuk menyampaikan materi tentang MPLS, yaitu tentang tata krama, budaya, serta tata tertib di SMA Negeri 24 Garut. Sebelumnya, marilah kita awali untuk materi kita pada hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja untuk materi MPLS kita pada hari ini. Semuanya tetap semangat. Kita bahas tentang materi tata krama, juga budaya serta tata tertib SMA Negeri 24 Garut. Terkait dengan akhlak atau juga tata krama, Ibu kutip dalam Quran surah Sad ayat ke-46 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhlasnahum bikhalisatin dzikrad dar, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Ayat tersebut itu kaitannya dengan akhlak, bahwa apabila kita ingin selamat di akhirat nanti, kita harus membiasakan diri dengan akhlak yang baik. Anak-anakku semuanya, terkait dengan tata krama seorang siswa, tata krama itu sering sekali disinonimkan dengan kata adat sopan santun, atau juga sering disebut sebagai etiket. Dan ini sudah menjadi bagian dalam hidup manusia. Contohnya ketika kita masih kecil ya, kita seringkali dididik oleh orang tua kita. Ketika kita masih anak-anak, itu bagaimana sih ketika kita menerima pemberian dari orang lain, itu kan harus dengan tangan kanan, kemudian kita mengucapkan terima kasih. Kemudian orang tua kita juga kan melatih kita bagaimana sih cara kita makan yang baik, minum yang baik, kemudian menyapa orang lain, memberi hormat kepada orang lain, juga mendidik kita bagaimana sih cara kita berpakaian. Nah, lama-kelamaan perilaku yang ditanamkan oleh orang tua kita kepada kita ini menjadi sebuah kebiasaan atau habit seperti itu. Nah, tata krama atau habit atau kebiasaan itu lahir dalam hubungan antar manusia. Nah, tata krama ini yang semula berlaku dalam lingkungan yang memang terbatas, itu lama-kelamaan itu dapat merembet ke dalam lingkungan yang lebih luas. Tata krama itu telah menjadi bagian dari pergaulan kita sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama itu adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Dari segi kebahasaan, tata krama itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah tata, yang kedua adalah krama. Tata itu adalah adat, kemudian aturan, norma, juga peraturan. Sedangkan krama itu artinya sopan santun, kemudian kelakuan, tindakan, juga perbuatan. Sehingga tata krama bisa berarti sebagai adat sopan santun atau juga kebiasaan sopan santun. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, Ibu cerita dulu ya. Seringkali kita jumpai ada dua tipe atau dua kriteria orang.
Yang pertama ada kriteria orang yang bertipe seperti kedondong. Dan yang kedua ada tipe kriteria orang yang bertipe seperti durian. Oke, kalau kita ambil filosofinya ya anak-anak, yang pertama adalah tipe kedondong. Tipe kedondong itu adalah orang yang berpenampilannya itu sangat menarik gitu ya, indah sekali dalam berpakaian, berbicara, makan minumnya menarik, berjalannya. Tetapi ternyata penampilan yang dia lakukan atau dia gunakan itu adalah sebagai polesan saja. Tetapi hatinya itu dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti suka dendam, kemudian egois, suka menyakiti hati orang lain, gibah, namimah, fitnah, dan lain sebagainya. Juga ada juga orang yang bertipe seperti durian. Durian itu kan itu kelihatannya kurang menarik ya, kasar gitu ya. Kemudian tidak kelihatannya kurang menarik simpati gitu. Tetapi ternyata berhati emas gitu ya. Kemudian rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan juga menghargai orang lain. Nah, kulit durian itu kan memang tajam ya dan kasar juga, tetapi kan buah durian itu rasanya enak kalau dimakan. Tetapi anak-anak semua, jadi tata krama itu tidak kaitannya dengan dua tipe orang seperti itu, baik tipe kedondong ataupun tipe durian. Makna tata krama itu sesungguhnya bukanlah orang seperti kedondong yang licin kulitnya tetapi ternyata rasanya nggak enak gitu ya. Atau pula tata krama itu maknanya tidak seperti orang yang bertipe durian, yaitu seperti yang tajam durinya tetapi enak rasanya. Kenapa tata krama tidak dikategorikan dua orang tersebut? Karena kedua-duanya itu sama-sama merugikan. Ada beberapa macam-macam tata krama yang tentunya sebagai seorang siswa harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tata krama pergaulan, kemudian tata krama komunikasi, yang tentunya komunikasi ini adalah sebagai alami manusia ya. Kemudian komunikasi dan tata krama itu serta pergaulan itu adalah hal yang memang tidak dapat dipisahkan. Nah, ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Tentunya ini kaitannya sebagai seorang siswa ya. Yang pertama, ketika kita ingin diperlakukan baik, maka perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Ketika kita ingin dihargai, maka hargai orang lain. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, tentunya kita harus berbuat baik kepada yang lain. Yang kedua, dalam berkomunikasi. Nah, setiap orang itu tentunya mempunyai perbedaan. Nah, tentunya tidak mungkin ada telur yang kembar, itu nggak ada ya. Pasti semuanya memiliki perbedaan. Nah, di sini tentunya dengan perbedaan kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, tentunya harus saling menghargai. Yang ketiga adalah kenali dulu. Nah, dengan komunikasi kan kita bisa kenal kan, kenali dulu baru sayang gitu ya. Makin kenal itu makin sayang. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Contohnya mungkin tata krama berkomunikasi kita sebagai seorang siswa. Kalau ketemu misalkan kita saling menyebutkan nama, saling memandang gitu ya. Kalau nggak corona itu kan saling berjabat tangan. Kemudian juga tidak mengayun-ayunkan tangan seperti itu. Kalau misalkan ketika kita ingin bertemu dengan seseorang itu hendaknya ada janji dulu, kemudian kita datang tepat waktu. Juga ada tata krama yang lain, ada tata krama dalam berbicara gitu ya. Kalau dalam berbicara misalkan perkata itu harus memelihara lidah. Maksudnya artinya jangan sampai perkataan yang kita ucapkan itu menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, kalau orang lain lagi berbicara itu jangan sampai kita memotong pembicaraan orang lain. Kemudian perhatikan nih siapa yang kita berbicara dengan siapa. Kalau kita berbicara dengan teman seumuran, berarti kita bolehlah kalau kita sesama gitu ya. Tapi ketika kita berbicara dengan guru, ketika kita berbicara dengan orang tua, tentunya harus ada adab atau sopan santun yang harus kita tanamkan di situ. Ada istilah kalau Sunda punten gitu ya, maaf gitu ya kalau ke orang yang lebih tua, kalau ke guru seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada juga tata krama dalam berpenampilan. Nah, selayaknya sebagai seorang siswa yang menjadi generasi penerus bangsa, tentunya ada beberapa cara berpakaian. Yang pertama, misalkan kalau kita pakai seragam sekolah nih, tentunya kita harus dimasukin kemana? Ke dalam, kan ya. Jangan dikeluarkan gitu ya. Kemudian pakai dasi. Selanjutnya adalah pakai sabuk gitu ya. Itu tentunya seragamnya harus seragam putih abu-abu seperti itu. Jangan pakai seragam pensil gitu ya. Kemudian jangan sampai kayak urakan gitulah. Ya, tampilkan menjadi siswa yang seperti siswa yang sebenarnya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian pakai baju olahraga ketika waktu olahraga gitu ya, kalau sebagai seorang siswa. Kemudian memakai pakaian itu tentunya harus cocok dengan situasi dan tempat. Contohnya nggak mungkin kan kalau kita pergi ke undangan temen, ke nikahan temen itu pakai baju daster, kan itu nggak mungkin. Pasti kita berpenampilan sesuai dengan kondisi. Oke, selanjutnya adalah cara berjalan, misalkan cara berjalan ketika dengan temen gitu ya. Kalau misalkan temennya kita perempuan, nah ini laki-laki ini harus bisa melindungi perempuan gitu ya. Kalau misalkan ada dua, kemudian ada satu pria, berarti si pria itu berjalan di dekat lalu lintas. Nah, yang perempuannya itu digeser gitu. Jangan sampai perempuan yang dekat jalan seperti itu. Kemudian kalau ada dua pria satu wanita, berarti si perempuan itu berada di posisi tengah-tengah. Nah, ini umum lah ya. Sering kita dengar juga kan ya. Kemudian ada juga tata cara makan. Nah, kalau cara makan itu kan cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Istilahnya kalau Sunda itu ceplak gitu ya, kurang bagus itu. Kemudian kalau misalkan kita lagi makan kita batuk, maka tutup dulu nih mulutnya gitu ya. Kalau batuk jangan sampai muncrat keluar gitu ya. Kemudian ada etika berdoa sebelum makan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih kita sebagai siswa untuk mengikuti fasilitas atau tata cara kita menggunakan fasilitas umum seperti toilet dan lain sebagainya, musola dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah ketika kita menggunakan fasilitas umum itu buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, jagalah kebersihan di dalam kelas maupun di sekitar halaman kelas. Ya kan, kebersihan itu kan sebagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Ya, makanya kalau kalian kurang menjaga kebersihan berarti gitu ya. Oke, selanjutnya taman ya. Kalau misalkan taman umum, kita juga harus jaga kebersihannya. Kemudian kalau kita dalam berkendara gitu ya, tentunya harus sopan dalam berkendara. Terus juga hindari juga kebiasaan merokok ya. Karena sebagai seorang siswa itu memang mungkin kalau dari segi kesehatan, umur juga kalian merokok itu kurang bagus bagi kesehatan. Sehingga kalau kalian apalagi kalian sebagai seorang siswa gitu ya, mungkin lebih bagus jangan dulu lah kalau untuk merokok. Ya barangkali anak-anak ibu semuanya, intinya daripada tata krama materi budaya kita, materi tata krama kita pada hari ini, sebenarnya sih banyak sekali tata krama yang memang kaitannya dengan siswa. Tetapi yang ibu bahas barusan adalah tata krama secara inti-intinya saja atau secara umum-umumnya saja. Jadilah siswa yang baik, jadilah siswa yang berakhlakul karimah yang baik, tentunya yang bisa bersikap atau mengedepankan sopan santun. Gimana sih sopan santun gitu ya, seperti itu. Baiklah, semoga bermanfaat dan kita next selanjutnya ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang budaya dan tata tertib SMA Negeri 24 Garut. Yuk check it out. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih tata tertib peserta didik di SMA Negeri 24 Garut. Oke, kita bahas satu persatu, langsung saja yuk. Yang pertama ke tugas dan kewajiban kita sebagai siswa SMA Negeri 24 Garut. Yang pertama, secara umum tugas kita ada 4. Yang pertama adalah peserta didik itu berkewajiban untuk ikut serta menjaga, menjunjung tinggi dan bertanggung jawab terhadap nama baik sekolah. Ingat ya, jaga nama baik sekolah. Yang kedua adalah peserta didik wajib bersikap sopan
Seperti tadi, tata krama yang baik itu kan sopan ya. Sopan kepada kepala sekolah, sopan kepada guru, tenaga administrasi atau TU, tamu sekolah. Juga kalian harus sopan santun kepada teman kalian, baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga, kewajiban kalian sebagai peserta didik adalah peserta didik wajib mentaati dan menegakkan semua peraturan sekolah. Yang keempat, peserta didik wajib mendukung dan ikut mewujudkan visi dan misi sekolah. Oke, yang kedua adalah tertib ketika atau waktu kegiatan intra sekolah. Ada 7 kegiatan intra sekolah. Yang pertama adalah waktu kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Adapun tata tertibnya adalah ada 5. Yang pertama, peserta didik wajib datang ke sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai apabila pembelajaran tatap muka. Tetapi karena sedang daring, oleh karena itu peserta didik harus standby 10 menit sebelum guru masuk secara daring. Oke, yang kedua, pelajaran itu dimulai pada pukul 7 sampai dengan setengah 4. Itu jadwal menyesuaikan apabila tatap muka. Apabila daring, maka jadwal disesuaikan. Yang ketiga, apabila terlambat datang ke sekolah, peserta didik itu wajib meminta izin kepada petugas piket. Apabila sedang tatap muka atau ke sekolah. Tapi karena kita daring, apabila ada sesuatu, ada keperluan, maka izin dulu terhadap guru mapel yang bersangkutan. Yang keempat sama, apabila tatap muka, itu sebelum pelajaran dimulai, itu peserta didik memberikan salam hormat, kemudian berdoa bersama dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan ketika jam pelajaran terakhir sama, peserta didik itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan tentunya diakhiri dengan berdoa bersama. Nah, itu kalau tatap muka. Sedangkan kalau daring itu disesuaikan oleh guru mapel yang bersangkutan. Dan yang kelima, ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, itu peserta didik wajib mengikuti semua pembelajaran dengan sebaik-baiknya demi mencapai prestasi. Oke, yang kedua, kegiatan intersekolah yang kedua adalah waktu tidak ada pelajaran. Nah, contohnya yang pertama pada waktu istirahat. Nah, pada waktu istirahat peserta didik itu harus berada di luar kelas. Itu apabila tatap muka, apabila siswa ke sekolah. Yang kedua, pada saat istirahat peserta didik itu dilarang berada di luar area sekolah. Kemudian yang ketiga, pada saat jam pelajaran kosong gitu ya, kalau tatap muka, karena guru yang bersangkutan tidak hadir, maka ketua kelas itu wajib melapor kepada piket dan kemudian piket memberikan tugas seperti itu. Itu apabila secara tatap muka. Tetapi apabila secara daring itu ada kemungkinan insya Allah semua guru bisa hadir kecuali kondisi yang mendesak. Maka guru mapel bisa mengkomunikasikan kepada siswa. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Itu apabila tatap muka sama ya. Setiap peserta didik itu adalah anggota OSIS. Nah, setiap peserta didik mengikuti pendidikan kepramukaan dengan nilai yang baik. Dan setiap peserta didik tidak boleh setiap peserta didik boleh mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minat bakat masing-masing yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang keempat adalah tata tertib aturan berpakaian. Di 24 yang pertama, peserta didik wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian peserta didik dilarang dandan berlebihan gitu ya. Boleh sih dandan, cuman jangan berlebihan gitu ya. Juga kosmetik berlebihan, pakai cat rambut yang warna-warni itu ya, bulok ya, boleh lokal itu nggak boleh. Kemudian perhiasan yang juga berlebihan juga yang tentunya dapat menarik perhatian. Yang kelima itu adalah jadwal pemakaian seragam. Nah, kalau jadwal pemakaian seragam itu setiap hari Senin sampai dengan Rabu kita memakai pakaian seragam OSIS yang lengkap dengan atribut yang putih abu ya. Yang kedua, setiap hari Kamis kita memakai pakaian batik sekolah dan setiap hari Jumat kita memakai pakaian pramuka. Itu untuk jadwalnya apabila kita tatap muka. Karena daring maka bolehlah memakai pakaian bebas yang penting sopan karena di rumah ya. Selanjutnya adalah upacara bendera atau apel ya.
Nah, yang pertama, peserta didik wajib mengikuti upacara bendera atau upacara-upacara besar lainnya yang tentunya dilaksanakan oleh sekolah atau tempat lainnya. Peserta didik itu wajib turut serta menjaga agar pelaksanaan upacara berjalan dengan khidmat dan juga tertib. Kemudian peserta didik wajib berseragam rapi, pakaian lengkap dengan atribut, memakai sabuk hitam dan bersepatu warna hitam. Kemudian aturan tertib yang lainnya adalah yang pertama, siswa dilarang membuat suasana gaduh atau keributan di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa dilarang merusak semua fasilitas atau sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, siswa dilarang merokok atau membawa rokok di lingkungan sekolah atau ketika masih menggunakan seragam sekolah. Ingat ya, jangan merokok. Nah, ini apabila aturan-aturan di atas kebanyakan dilakukan ketika tatap muka. Oke, selanjutnya adalah sanksinya. Adapun sanksinya, ketika siswa tidak mengikuti aturan atau tata tertib yang ada di SMA 24, maka harus menerima konsekuensinya atau sanksi atau tindakannya. Yang pertama itu dapat peringatan secara lisan atau tertulis. Yang kedua, dipanggil orang tuanya atau pemanggilan orang tua atau wali. Yang ketiga, skorsing atau dilarang mengikuti pelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, ada kemungkinan kalau sudah terlalu tidak bisa diatur atau melanggar hal-hal yang krusial, itu bisa jadi peserta didik dikembalikan kepada orang tua. Ya, itulah anak-anak ibu semuanya aturan atau tata tertib di SMA Negeri 24 Garut. Alhamdulillah materi kita pada hari ini materi tentang tata krama dan juga budaya serta tertib di SMA Negeri 24 Garut bisa kita laksanakan dengan baik. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pandemi Covid cepat berlalu dan semoga kita semua bisa saling ketemu tatap muka sehingga pembelajaran kita menjadi lebih bermakna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.